saya yang memberi gelar Abu Bakar dengan As-Siddiq itu Rasulullah atau bukan? Ya, Rasulullah. Seingat saya Rasulullah. Kita harus menguliti begini, menganalisis begini. Itu gelar yang diberikan oleh Rasulullah kepada Abu Bakar sebagai kesaksian tentang kejujurannya. Satu kemungkinan. Kemungkinan kedua, untuk mengikat Abu Bakar sampai kapanpun kalau bisa dia siddiq. Gitu ya. Kalau yang pertama itu berarti sudah confirm dia memang siddiq. Tapi yang untuk besok kan belum terjadi. Maka saya memberi peluang juga dalam diri saya untuk menafsirkan bahwa itu juga untuk mengikat Abu Bakar. Sebab nanti Rasulullah itu punya feeling bahwa nanti dia akan menggantikan beliau, sehingga ketika beliau nanti menjadi khalifah pertama, Rasulullah sudah mengikat, kowe kudu siddiq loh ya, gitu loh. Karena ada versi seperti ini teman-teman sekalian, ini mohon ini mudah-mudahan Cak Fuad bisa membenahi ya. Karena ini ini salah satu versi ya. Jenazah Rasulullah itu kan 3 hari terbengkalai. Karena Abu Bakar, Umar, Muhajirin, Ansor ini di situ awal dari kontroversi dan perbedaan pendapat mengenai siapa yang menggantikan, sehingga kemudian jenazah Rasulullah itu terbengkalai 3 hari dan dikuburkan oleh keluarganya sendiri tanpa oleh mereka yang lain. Bahkan kemudian Abu Bakar ketika kelak nazak menjelang matinya itu Abu Bakar menyesali ada 3. Dia bilang ada 3 hal yang seharusnya saya lakukan tapi tidak saya lakukan, dan ada 3 hal yang seharusnya tidak saya lakukan tapi saya lakukan. Saya tidak ingin mengurai 6 ke-6-nya ini, tapi saya ingin mengatakan bahwa ketika seseorang memegang jabatan seperti Abu Bakar pada waktu itu, ada kemungkinan dia tertantang dan belum tentu lulus untuk menjadi siddiq. Karena Abu Bakar bukan malaikat dan bukan maksum, dia manusia biasa. Ada versi lagi misalnya, ada panglima perang Islam yang namanya Khalid bin Walid. Itu sangat gagah perkasa, meskipun kalau sama Umar tetap gak berani gitu ya. Umar ini kan gunjek, juga zaman dia. Khalid ini bukan hanya gagah panglima yang hebat, tapi juga ganteng. Dan ada kasus di mana Khalid bin Walid memanggil satu peleton, kemudian komandan peletonnya dibunuh dan istrinya diperkosa, ditiduri. Ini menjadi masalah yang sangat krusial, dan Umar sendiri mengecam kejadian itu. Tapi sebagai khalifah, Abu Bakar tidak memberi tindakan kepada Khalid bin Walid. Itu ketika itu terjadi, kalau itu benar, maka saya terus berpikir, lho nek ngono ra siddiq Abu Bakar. Maka saya juga memberi peluang gelar siddiq itu justru diberikan oleh Rasulullah untuk mengikat supaya sampai kapanpun kamu harus siddiq dan manusia bisa tidak lulus. Misalnya Abu Bakar Siddiq menyesali kenapa dia ikut menyerbu rumahnya Fatimah dan Ali untuk memaksa Ali membaiat Abu Bakar misalnya. Nah ini nggak akan saya banyak-banyakkan nih info seperti ini, marake gue untuk legitimasi gue kerengan nih. Alah sahabat Nabi wedo kaya ngono, aku biasa tahu terus ke rumahnya Magelang gitu. Omahe Temanggung gitu, nek ning Mekah ngono ora tawur wajar, nek Temanggung ki ados karo Nabi wis ora apa-apa, ora tawur-tawur sithik. Nek ning Mekah salat sedina ping 5, nek Temanggung pisan wis ampuh to kuwi. Itu ada pertimbangan geografis seperti itu. Jadi yang diungkapkan Cak Fuad menurut saya adalah kita betul-betul harus punya kearifan yang semakin luas ya, supaya kita tidak terjebak kepada klaim-klaim. Jadi misalnya dapat mencontohkan mengenai celana cingkrang.
itu sangat indah, sangat bagus, karena itu adalah bentuk cinta dan ketaatan kepada Rasulullah, meskipun itu bukan syar'i ya. Yang menjadi masalah adalah kalau orang yang pakai celana cingkrang kemudian menuding orang lain yang tidak pakai celana cingkrang sebagai kafir atau masuk neraka. Sehingga pada suatu hari di airport Surabaya di Juanda itu saya pagi-pagi kesel-kesel bar makian ning Bambang Wetan jam setengah-setengah nong isuk lho. Ya bar ngene iki kuwi ana rombongan celana cingkrang rongkol. Bukan banget ya, sak wedoke nganggo cadar. Nah, sangat tidak seimbang pemandangannya karena mereka kemudian garap umroh bareng, tasnya oke banget, koper oke banget, sehingga mereka menyewa porter untuk membawa tasnya itu. Nah, sing portere pakaian preman kaya ngono kae, sing iki pakaian Rasulullah. Nah, saya sebagai seniman kan tidak suka kepada ketidakseimbangan estetik, sehingga saya marah kepada porter-porter. Hei, celanamu kok gak cingkrang? Ayo dilempet, sampai dengkul. Bojomu di rumah nyadar gak? Buanter aku ngomong, ayo diunggah celanane, cek podo kabeh. Ngono aku. Arek-arek enggak. Kurang ajar cak ngene. Lho aku iki ben seimbang ngomong sing kok terke iki cingkrang kabeh kowe kok ora. Gitu. Jadi saya bukan setuju, enggak setuju, itu soal keseimbangan estetika saja. Misalnya pria jajari mau rasa seimbang bapak segala sesuatunya kan tidak seimbang. Oke, siapa di antara teman-teman? 2-3 orang dulu yang pertama. 1, 2, silakan sini mas, mikrofonnya supaya terjangkau. 1 lagi sebelah kanan barangkali. Oke, silakan mas, dulu mas yang sampainya di tengah. Oke, apa tahu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Nova dari Purworejo sama teman-teman Dino. Sebelumnya mohon maaf kalau nanti tidak menarik atau justru tidak lucu mungkin, karena memang pembahasannya dari tadi masalah kerajaan, masalah demokrasi sampai hadis gini-gini, kita mau mengelaborasi itu benar-benar jangkauannya itu kurang gitu, enggak XL gitu. Ayo ngewatan ya. Yang pertama masalah tadi jadi perlu dielaborasi masalah kaitannya apakah cocok dengan demokrasi atau kerajaan. Saya kira memang kita lebih tepat kerajaan ya, karena memang kita punya sejarah kegemilangan dulu waktu ketika Hayam Wuruk berkuasa. Dan toh sampai hari ini kita terjebak masalah legal formal dan standarisasi, itu yang penting, sehingga semuanya itu mau diseragamkan dari Sabang sampai Merauke, semuanya harus pintar 3 matematika bahasa Indonesia Inggris, bahkan kabar yang terakhir ulama mau disertifikasi. Nah itu kan pokoknya kalau yang nggak tersertifikasi itu istilahnya kurang kabar istilah kita ya. Ada tambahan lagi, insya Allah sebentar lagi seluruh playgroup dikasih ESQ. Pelatihan sholat khusyuk mungkin ya. Itu jadi sulit karena ya mungkin untuk masalah akdul imamah mungkin Pak Kiai Fuad yang lebih tahu, tapi untuk masalah di sini kita kita banyak yang mengingkari sendiri demokrasi, karena di sila kita juga permusyawaratan perwakilannya tanya sekarang nggak ada nggak perwakilan, malah milih langsung. Jadi antara dokter dengan orang yang tidak tahu apa-apa itu suaranya sama. Apakah ini zaman atau tidak butuh analisis lagi itu. Jadi terjebak sama standarisasi sistem juga, karena seperti tadi yang dikatakan pemimpin tidak muncul dari masyarakat sendiri, tetapi memang diciptakan oleh uang, oleh kepopuleran, oleh yang lain-lain, sehingga ya
seperti mungkin beberapa waktu lalu pernah berkata Kak Nun bahwa selagi kita masih politik memilih pemimpin pakai uang, kita tidak akan berhasil, tidak akan makmur. Nah, itu mungkin yang menjadi catatan bagaimana pemilihan depan 2014 itu atau bagaimana. Nah, mungkin kaitannya juga dengan masalah tadi riak ya, bagaimana sekarang kalau nggak riak gitu. Mungkin banyak hal di media atau nulis di mana kita, sedangkan perbedaan antara hadis sahih dengan hadis hasan saja bedanya perawinya terkenal atau tidak. Kita kalau nggak terkenal itu nanti mengurangi legitimasi gitu. Nah itu mungkin seperti apa. Nah, terus untuk terminologi misuh ini tadi sangat menarik sebenarnya. Masalah misuh di dalam Quran katanya juga tadi ada, terus konteks dari kita malah sendiri di sini misuh-misuh, asu dan sebagainya, saya banyak belajar di sini. Nah itu Yosu. Walaupun di sini konteksnya kemesraan ya, kemesraan dan tautan hati. Tapi dua hal yang saya tangkap bahwa untuk masalah misuh itu ada dua jalur juga. Yang pertama, kok lali. Apakah seperti dulu kita pernah berkata, nek saking loro atine itu bahkan misuh itu bisa wajib dan lain sebagainya. Nah dulu sejarah-sejarah Nabi itu sebelum Nabi Muhammad itu banyak Nabi yang nggak kuat. Kalau umatnya mereka ngeyel langsung panggil malaikat tenggelamkan atau bunuh atau kayak penyakit atau apa. Nah letak keteladanan Nabi Muhammad itu bukan pada jaduk, bukan pada apa, tapi pada uswahnya. Nah kalau kita terapkan sekarang, apakah yang terbaik itu memang kalau ada pemimpin yang misalkan celeneh perlu kita misu-misu, kita kritik, atau memang kita harus bersabar seperti Nabi, kita uswah itu makil atau wae mati dewi. Nah itu kalau yang kedua kan mungkin lebih cenderung ke asarisme lah, teologi asari. Nah tapi kalau misu nggak dipakai juga nanti ilmu-ilmu dari Karl Marx dan Lenin teman-teman dan sebagainya itu juga nanti nganggur gitu kan. Kita nggak ada kiri revolusioner, nggak ada. Nah ini mungkin pilih yang mana nih antara kita nerima dengan yang apa, yang misu. Terakhir sekali tadi untuk masalah yang hadis tadi Pak Kiai, yang masalah Ali sebagai pemimpin itu mungkin sahih nggak itu atau gimana mungkin. Saja kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melengkapi dan menambahi beban dakwat ya. Jadi ada wail, ada tabat ya Pak. Nah, tabat itu apa artinya? Tabat ya ada bilatnya itu hampir sama ya, jadi tabat. Jadi kalau ada kori di sini tolong itu diperhatikan ya. Nek tabat ya ada gyo, tabat gyo. Ora tabat ya ada. Yung meso kok kelemak-kelemek. Jancuk kon niku. Meso kelemak-kelemek. Tahu itu tegas tabat, fawaidul gitu kan. Tuh. Ya satu tabat, nomor dua. Gini deh, untuk supaya Anda tidak kaget, ini gara-gara Tower 2 SMA itu ya Pak Nuh ini sedang menyusun perombakan kurikulum besar-besaran. Ya ini bisa kita analisis. Pasti tidak sekarang, tapi mungkin bisa kita jadikan PR. Dia menyangka bahwa tawur tidak tawur itu karena kurikulum, coba. Gitu ya. Jadi akhirnya nanti Pak Nuh itu beri tiket baik, kemudian dia rubah kurikulum, biayanya sangat besar, akhirnya menjadi sarang korupsi lagi. Jadi nanti ada kurikulum anti tawur, ada mata pelajaran anti tawur, terus karena banyak pesanan yang lain dari kerusakan, ada mata pelajaran anti oplosan. Minuman oplosan itu loh, bir campur obat nyamuk, campur segala macam gue, terus anti narkoba, terus ada apa namanya mata pelajaran anti korupsi, ada pokoknya asal ada kejadian langsung diproyeksi menjadi kurikulum. Mereka pikir metode kognitif itu ada gunanya. Mereka pikir ada maling yang tidak mengerti bahwa maling itu tidak boleh. Ini kan
Jadi Pak Nuh ini orang yang sangat pintar dan terjerat di dalam kebodohan yang tertinggi. Kalau dia baik, ya kalau berdoa juga fasih, Al-Fatihahnya dihafal oleh Nevi. Pak Nuh itu kalau berdoa Al-Fatihah itu gitu. Al-Fatihah. Oh, Al-Fatihah. Nadanya mesti ngono kuwi, ya Nak ya. Al-Fatihah. Ngono kuwi mesti Pak Nuh kuwi. Iki gayane Nabi Nuh aja ngono kuwi. Loh, ini untuk tambahan Anda jangan kaget, maka Anda jangan tergantung sama kebijakan jahiliyah seperti itu karena tidak ada gunanya, bukan itu masalahnya. Anak tawur itu cuma output kecil dari tawarnya tata nilai yang tidak karu-karuan, dari filosofi, akidah, akhlak, ideologi, semua kan tawur sekarang. Demokrasi tawur Pak dengan dirinya sendiri kok. Wong pelaksanaannya itu manipulasi terhadap demokrasi kan gitu. Jadi anak SMA tawur itu sebenarnya wajar-wajar sekali. Nek orang tawur malah aneh. Orang malah aneh gitu loh. Dan lebih bodoh lagi, saya mendengar Ari Ginanjar telepon ke Dignas bahwa dia siap untuk me-ESQ-kan 2 SMA tadi. Ini juga tingkat jahiliyah yang tinggi nih. Gue tak kandani ya, nek ono SMA tawur, kui rasa kok jogo setahun kira-kira tawur meneh, ya lah. Sing kudu kok jogo ki SMA liyane. Nek sing kui mau orang mungkin tawur wis kapok-kapok, gitu ya. Engko 2 tahun meneh lagi tawur meneh. Sama dengan kalau hotel dibom, begitu dibom nggak usah dijaga. Karena tidak mungkin dibom meneh. Padahal Anda tahu kalau ada bom Marriott dibom, terus penjagaannya 5 kali lipat. Kalau tidak mungkin dibom. Pokok kopi itu kan bom, ngebom gor sing podo meneh gitu ya. Jadi ternyata intelijen kita pun tidak berpikir intelijen, gitu. Ketika saya bilang sama teman-teman Intel, itu Lamongan aman, udah nggak akan dibom. Terus dia ngomong ini, loh Cak, Lamongan itu kan pusat teroris. Dulu ya pikirannya yang sejegar. Karena ngomong, loh, teroris tidak mungkin ngebom kotanya sendiri. Jelas ya? Maka aman, gitu loh. Jadi kalau Anda mencuri, sembunyikanlah barang di tempat ramai, malah aman. Oh, berarti nek kowe maling kae malah nunggon rame-rame malah ra ketara. Gitu loh. Ki sing penggaweane ngono tak kei joloro ya. Gitu ya. Oke, itu tambahan untuk Fuad soal tabat dan soal sing negara-negara kowe wis ngerti ya, wis ngerti apa sing kudu lakoni. Kowe lak pengen rada riak-riak sithik. Ben kata nek kowe mikir katoke Purworejo ning yo mikir nasional ngono ya. Jaket hijau ya, pakai MI Ansor gitu. Ansor kudu Nabi karo Fatayah ya. Untuk karo Nasihatul Aisyah ya. Nasihatul Aisyah nih. Nasihatul Aisyah. Nasi ayam bersimbol tadi menikah tiap hari. Lagi begini aja piye, nampak nolongson. Oke, mas yang kedua sebelah kiri, maju lagi mas, mikrofonnya dikasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Ini sekedar refleksi dari pas peringatan 1000 hari Gus Dur, sekaligus menjadi bahan renung berkaitan dengan tadi apa yang disampaikan oleh Cak Nun dan Cak Fuad, bahwa kita ini orang Indonesia yang beragama Islam atau orang Islam yang kebetulan tinggal di Indonesia, karena dampaknya ini nanti sangat luas. Mayoritas agama kita agama Islam, tetapi dadine Indonesia seperti ini. Pertama itu, yang kedua,
berkaitan dengan tafsir-tafsir yang telah disampaikan oleh Cak Fuad tadi, karena mayoritas jamaah mayah ini meskipun sudah dibiasakan berpikir dewasa, tetapi kita tidak punya basic keilmuan sebaik yang disampaikan oleh Cak Fuad. Artinya saya kira perlu untuk kira-kira memetakan bagaimana tafsir-tafsir itu yang memang tafsir-tafsir itu maslahat untuk semua. Sebab saya kira pemetaan-pemetaan seperti itu kita tidak, jangkauan kita tidak terlalu ke sana, sehingga saya khawatir nanti hadis ditafsirkan ala kita sendiri karena kita sudah mendapatkan legitimasi dari Cak Fuad tadi. Pun, matur nuwun. Nama? Khalid, Pak. Khalid, oke. Sebelumnya karena ini tadi menyebut Gus Dur, teman-teman Kiai Kanjeng biar ini biar satu nomor dulu yang diumum sebagai nomornya Gus Dur, karena Gus Dur ini wali ke-10 menurut travel ya. Lupa, artinya di Jawa Timur itu ada iklan perjalanan. Kalau wali 9 kan sudah tidak terlalu peak time ya, jadi ditambah wali 10. Dan saya sedang cari, karena la yariful wali ilal wali, saya sedang mencari yang menyebut Gus Dur wali ini siapa, karena dia pasti wali juga. Itu kan kita tidak bisa bagi. Neng aku rapena arep ketemu Mbak Gus Dur karo Bapak Gus Dur, kayak lu wali ya saya gitu. Apalagi ketemu Syekhuna Khalil ya, Bangkalan, jadi enak juga. Jadi ini nomor yang kita bawakan, akan kita bawakan bersama-sama, yang ada di YouTube, ada di mana-mana, dan ini dipatenkan oleh seorang kiai di Sidoarjo. Jadi simpang siur beritanya, ada yang mengatakan itu lagunya Gus Dur, ada yang mengatakan, saya kira Anda sudah tahu ya bulan kemarin ya. Ini aslinya dari Gambus Misri. Gambus Misri itu 1 kilometer dari Tebuireng ke utara, daerah Diwe. Ciptaan atau karyanya bapaknya Asmuni, yaitu Pak Aspandi, dalam rangka memodifikasi ludruk ke dunia santri gitu. Nah, lagunya selalu kalau layarnya buka di panggung selalu lagu Selamat Datang, yang kemudian ditransfer menjadi lagu Ya Rasulullah ya. Oke, monggo teman Kiai Kanjeng, kita bareng-bareng satu Cak akan menjawab berbagai hal tadi. Yuk.
Besok saya usulkan, karena ini bukan untuk direkam, bukan untuk jualan. Besok kita bikinin referen, karena ini referen sama lagunya sama. Nah, referennya itu munggah. Ngawiti ingsun, bener itu bener. Rotok di rock nanti gitu ya, rock mini atau rock masih, pokoknya minimum rock asum lah. Moga ya Pak, moga ya Pak. Saya nambahin sedikit dari Mas yang terakhir itu ya. Ini tadi kan Cak Fuad juga mengutarakan bahwa untuk menafsirkan itu juga ada syarat-syaratnya, juga ada metodenya. Saya kira pertanyaan Anda sangat bagus ya, bahwa itu juga butuh sebuah pengetahuan yang komprehensif ya, kalau ini berkaitan pada Islam. Nah, tentu saja kita boleh menafsir dengan cara kita, cuma kan sama aja syaratnya bahwa yang penting itu tidak terus menjadi kebenaran atau mempengaruhi kepada orang banyak. Itu yang menjadi catatan. Kenapa di Makkiyah ini bahkan Anda disarankan untuk menafsir itu. Nah, yang menjadi pertanyaan saya sekarang ini kan juga ada banyak karya pemikiran manusia yang banyak sekali gitu, yang dari kiri sampai kanan dan sebagainya. Itu juga sangat berpengaruh pada penafsiran. Bahkan orang memilih hadis yang mana, ayat yang mana saja, menurut saya itu juga sudah dipengaruhi oleh cara berpikirnya. Saya sangat senang sekali dengan pilihan tafsir malam ini tentang Tuhan yang mengumpat. Itu saya sangat senang gitu, karena itu cocok dengan wah nek ono yo Gusti Allah ki yo maha ora wani. Nah, saya ini bukan soal salah benar ya, bahwa karya-karya pemikiran manusia ini kan juga melengkapi sebetulnya yang kiri, dan tiba-tiba ada pelarangan di mana teori-teori yang mengkritik itu tidak diperbolehkan di Indonesia. Ini juga sangat berpengaruh pada cara berpikir, pada tafsir tentang agama. Nah, sehingga kenapa sekarang ini dipahami bahwa agama ini ternyata kok kayak institusi peradilan, itu kan juga karena perspektif hukum ini yang menang sekarang ini. Cara berpikir hukum sangat menguasai apa saja gitu. Jadi sing ono ki salah bener, entuk ora entuk dan sebagainya, tidak memberi peluang pada dimensi-dimensi yang lain. Nah,
Saya kira yang diutarakan Cak Fuad tadi mungkin yang saya butuh konfirmasi lebih jauh adalah apakah ini hasil tafsir atau tafsir yang ditafsirkan kembali oleh kita semua yang menerima. Itu yang paling menentukan sebenarnya. Kalau menurut saya sih kita bodoh nggak apa-apa, kita nggak tahu juga tidak apa-apa. Yang paling berbahaya adalah ketika kebodohan itu dia berposisi menjadi menteri. Itu yang menurut saya ini persoalan besar gitu. Bagaimana seorang menteri menafsirkan bahwa perempuan yang diperkosa itu terus dicap sebagai wong podo senenge kok, berarti bahwa menteri juga tidak tahu tentang bahwa terjadi juga perkosaan di dalam rumah tangga orang muda deh. Nah, apalagi ini menggunakan agama gitu loh Pak. Jadi bagaimana ini apa bener wis ben diserahke pada orang-orang tertentu saja yang ahli tafsir. Ikilah bangsa Katolik ngono kuwi. Dhewe diserahke pada imam yang ahli tafsir dan semuanya menjadi awam. Terus pokoknya tinggal setor kuping ngono wae sing pokoke diringokke sing diomongke karo imam itu sing bener. Monggo Cak Fuad. Mesisan mumpung Cak Fuad begini takoni pisan ya. Karena tadi ngomong tentang hadis yang bermacam-macam posisinya ya, tingkat-tingkatnya. Kita mungkin perlu pengetahuan yang agak lebih fix mengenai Abu Hurairah. Karena yang paling terkenal pelacak kalimat Rasulullah ini kan Abu Hurairah. Pada saat yang sama banyak wacana yang sangat meragukan Abu Hurairah, dan Umar sendiri itu nesu terus karo Abu Hurairah. Pokoknya mengarep dipateni wae. Karena Umar itu sangat suka ngomong mengenai tak penggal kepalanya. Kamu itu selalu ngarang-ngarang mengenai kata-katanya Rasulullah gitu, dan seterusnya. Jadi padahal Abu Hurairah ini kan berkuasa ini secara kuantitas ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu kan gitu. Satu, nomor dua juga mengenai tafsir yang mungkin muatan tafsirnya mungkin oke, fine ya, seperti pakaian di atas mata kaki tadi, karena cinta kepada Rasulullah itu indah ya, Anda pakai seperti itu gitu ya. Tapi yang menjadi masalah adalah cara menyikapi tafsir atau cara meletakkan tafsirnya itu dijadikan syariat yang mengikat semua orang. Nah kan ada anjabat wa man lam yahkum bima anzalallah itu ya, itu wilayahnya seberapa, sampai apa saja lam yahkum itu, apakah di wilayah 5,6 tadi. Terus nomor dua, yahkum itu sendiri mungkin secara epistemologis kita perlu tahu, karena apakah itu sama, yahkum itu sama dengan pengertian dalam bahasa Indonesia tentang hukum dan menghukumi, ataukah dia juga ada kaitannya dengan makna hikmah yang berasal dari famili kata yang sama ya. Kalau dikaitkan dengan Pancasila, yang tidak pernah dibicarakan, ditulis, dianalisis adalah permusyawaratan yang ada hikmah, yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan. Kata hikmah ini tidak pernah menjadi perhatian. Kalau Anda sudah ngomong hikmah, mau tidak mau harus merujuk pada Al-Quran dan ilmu Allah. Nah kata hikmah ya buat mohon termasuk hubungan sama wa malam yahkum. Betul Pak?